Apa yang mesti dipersiapkan sebelum rencana berkeluarga buat teman-teman circle? Oke. Berarti ini baru berkeluarga ya? Berarti Ya, baru kepengen berkeluarga. apa nih tipsnya nih? Tipsnya, Yakin ya. Duit ya pasti. iyalah pastinya. Bener, uangnya harus ada. Kalau nggak ada uangnya ya nggak bisa nikah. Apalagi Tapi kalau murah loh sekarang, hemat iya, pandemi. bener. WFH bener, lagi pandemi, lagi murah. Gitu, nggak perlu ngundang banyak-banyak kan. Kan harus ikut protokol kesehatan, tidak boleh ada resepsi. Iya, betul. Pinjem Zoom kantor paling ya kalau mau yang bayar ya. Iya. Biar bisa webinarnya banyak nih. Itu nggak ya di-share di YouTube ya kan, kalau sekarang live di YouTube, live di Instagram gitu. Lebih ini sih ya, kalau sekarang mah lebih digital mainnya. Kita pinjem sama ada communication. Ya, komunikasi mental sih lebih tepatnya. Karena di saat pacaran dan nanti menikah itu sangat-sangat berbeda. Jadi nggak dilihat pernikahan itu kayak happy ending dari sebuah hubungan pacaran. Enggak sih, gitu. Malah awal dari keluarga yang bagaimana terbentuk ya. Kayak gitu sih. Dan kita kan kalau menikah juga kan bukan cuma sama pasangannya, tapi kan ya keluarga dia juga kan. Ya. Sama bapaknya gitu. Tuh, sama saudara-saudaranya, Iya. orang tuanya. Jadi harus saling melengkapi, karena nggak mungkin kayak cuma kamu atau aku doang gitu. Walaupun ibaratnya nanti pisah rumah kan, misalkan jauh gitu, tetap aja kan namanya komunikasi antar keluarga kan tetap harus ada. Apa itu me time? Me time. Oh, mungkin kalau Bapak McD nggak punya me time ya? Oh, harusnya me time-nya malam kayaknya. Me time-nya gimana ya? Ya tetap sih walaupun sibuk, harus ada kan me time kan. Oh, harus ada. Tapi bener sih, habis begitu si anak tidur sih. Anak tidur. Iya. Baru me time ya? Baru me time. Anak tidur udah tenang dah. Kecuali nanti kalau misalnya tiba-tiba mamanya minta pergi makan keluar temenin, nah itu dulu sih, tapi sekarang sih udah enggak sih. Kalau tapi dulu sering gitu. Sering gitu. Anaknya tinggal nggak? Apa dibawa? Enggak, kan tidur dia. Oh, tidur. Berarti ditinggal sama siapa waktu dulu? Oh, kalau udah tinggal udah sama Neni, udah gedean dikit. Gedean dikit, ya. Jadi pasti udah itu akhirnya ya sekedar kayak ke pasar makan sekoteng gitu. Jadi bukan me time tapi lebih ke we time kali ya. Iya. Berdua kan. Berdua, iya benar. Iya sih, kalau me time nggak pernah me time juga sih di rumah. Kalau Senin sampai Jumat udah ketahuan kan sambil kerja pasti gitu. Sabtu Minggu selain kalau ini ya ngerjain kerjaan rumah, gimana dong? Cuci kamar mandi. Betul. Masih di list kan apa aja pekerjaan rumah itu. Kalau Sabtu Minggu udah jadwalnya itu. Kalau nggak ada Sabtu Minggu mungkin nggak bisa ngerjain yang lain. Kurang ya 7 hari ya? Kurang kayaknya. Liburnya sih lebih enak, lebih dipanjangin. Gitu. Iya, me time-nya malam. Me time-nya kalau misalkan ini ya sambil malam sih benar. Di saat anak tidur, terus lagi ada film bagus, ya itu me time-nya itu doang sih. Tujuan hidup setelah berkeluarga secara otomatis tujuan hidup itu susah tidak. Karena pasti akan malah jadi ada rencana lagi. Contoh misalkan kan tujuan hidup kita misalkan berdua masih karyawan gitu ya Pak. Setelah berkeluarga kan pasti kepikiran nanti ada anak, gimana ya, apakah mau punya bisnis atau salah satu tidak bekerja kan gitu ya Pak. Iya. Itu ya pasti ada rencana-rencana besar lainnya setelah berkeluarga, pasti ada cetus-cetusan lain gitu sih. Nggak mungkin tujuan berkeluarga itu secara otomatis hidup selesai. Oh tidak, pasti ada lebih. Betul nggak Bapak McD? Kalau Bapak McD mungkin punya tujuan yang lebih besar Pak, mungkin bisa di-share. Tapi yang pasti itu emang pernikahan kan bagian dari iman kan. Betul. Ya kan, jadi itu satu ya, jadi kayak achievement di unlock satu. Tapi ya seperti tadi Awe ngomong, banyak sih yang harus
capai setelah menikah. Apalagi kalau kita ketemu netizen yang ngomong kapan punya dede lagi gitu kan. Nah, itu dia betul. Gitu, kapan nambah gitu kan. Kasihan tuh anaknya udah gede gitu kan. Ini saya mau nanya Pak, Bapak kapan nambah Pak? Kan baru satu Aduh, Pak. belum Netizen. tahu nih. Pengen sih punya sepasang ya, Ya, putra dan putri, tapi ya tadilah kalau dikasih Tuhan mah kita nunggu aja deh. betul. Apalagi Pak tujuannya Pak? Mungkin Tujuannya apa ya? Sekarang sih fokus di anak dulu sih, jujur aja sih. Yap. Jadi karena kebetulan aku ibuku tuh single parent. Oh, oke. Jadi dari kecil tuh nggak pernah ketemu sama papa. Gue. Oke. Ya jadi Dari dari kecil nggak pernah ketemu sama papa. bayi. Dari bayi bener, bahkan I don't remember his face. Cuman tahu nama doang, tapi Oke. ya gitu aja. Ya jadi pengen fokus di anak sih. Takut salah aja di mana kayak kan nggak pernah dapet figur dari bapak kan. Jadi kayaknya apakah action yang gue bikin ini sesuai dengan orang lain lakuin gitu kan. Jadi karena suka takut sih. Gitu. Ya. Lebih pengen deket ke anak sih lebih tepatnya ya Pak. Iya. Kalau aku lebih kayak ngelihat perkembangan anak sih itu happy gitu. Yang ini kan di saat punya keluarga sendiri ya. Jadi pada saat perkembangan habis itu kayak achievement kalau misalkan udah selesai nggak pakai pampers tuh menurut aku happy loh. Iya nih masih pakai pampers anak gua. Iya lepas dot itu happy sekali gitu kan. Terus malam-malam udah nggak pernah pakai pampers kan. Kalau awal kan lepas pampers itu siang gitu kan. Di siang. Terus kalau misalkan udah malam masih pakai pampers, tapi udah karena WFH juga sih. Jadi emang WFH itu kadang ada plus dan minusnya. Ya Iya, plusnya itu bisa memantau perkembangan si anak kan. Malah bisa kayak ngurusin sendiri kan. Oh, dia kalau jam segini bangun nih. Jadi pasang alarm tuh terus abis itu ini deh. Gendong dia ke kamar mandi untuk pipis, jadi tahu deh, jadi dia udah nggak pakai pampers itu udah achieve banget sih. Jadi menurut aku kayak hal terbaik ya itu. McD apa yang dirasain atau dialami setelah punya keluarga sendiri nih gitu? Apa ya? Ya pasti tanggung jawab lebih besar sih. Tanggung jawabnya lebih besar karena kan ya kan udah nggak ada orang tua yang bantuin juga kan, jadi ya everything harus di-decide sendiri atau decide bareng sama pasangan sih. Kita mau gimana gitu kan. Tapi kalau pernah kejadian tuh satu occasion di anak sakit panas itu jam 1 pagi tuh. Panasnya sampai hampir 40. Ya udah langsung aja bawa ke IGD. Bawa ke IGD, dokternya cuman ya sebentar, oh ya udah kasih obat aja langsung, udah gitu doang. Tapi kan kita khawatir ya, apalagi kan anak pertama kan. Di jam 1 pagi udahlah langsung aja ke rumah sakit. Itu sih palingan ya lebih harus ada ini sih, lebih nggak bisa kayak nanti aja, besok aja gitu. Kalau emang harus mengambil keputusan ya harus secepat mungkin karena nggak bisa nunggu lagi gitu. Itu sih palingan sih ya. Iya. Yang dialami gitu kan kalau setelah keluarga. Berarti harus lebih firm, harus lebih decisive ya. Betul, udah kayak company value. Iya. Ya kan maklum ya. Bisa aja nih pancing-pancing nih mulia nih. Menurut McD gitu. Jadi sebagai orang tua harus pasti lebih decisive lagi sih gitu ke depannya gitu. Kalau dari Awi sendiri gimana We? Ada hal baru nggak yang dirasakan selama berkeluarga ini atau dialami? Hal baru ya itu tadi lihat perkembangannya anak sih gitu. Hal baru banget sih menurut aku. Kayak dia yang baru bisa jalan, terus baru bisa main sepeda gitu kan, yang jatuh-jatuh, itu hal baru sih bagi aku. Jadi ngeliat perkembangannya si anak itu udah bikin aku happy. Terus kayak menata, ibaratnya kayak ngasih contoh yang baik gitu kan, menata hidupnya dia gitu kan supaya tidak ngomong kotor kan. Kalau sekarang udah lumayan besar kan, jadi ngocehnya udah makin banyak gitu kan. Itu sih lagi dia mengajarkan hal-hal yang seperti itu dari dini lah, mengajarkan yang sangat sopan atau apa
Karena kita kan namanya hidup di zaman era sekarang ya, digital, terus udah banyak lah yang banyak plus dan minusnya hidup yang sekarang ini kalau menurut aku gitu. Jadi harus dipupuk dari dini. Itu sih yang aku rasakan, yang aku alami. Gitu. Masih fokus di satu, jadi masih enak gitu. Iya. Kalau udah fokus punya anak lagi kan mungkin fokusnya jadi terbagi dua kan. Yang satu misalkan udah mulai besar, yang misalkan punya bayi lagi kan jadi ngurusnya lebih fokus ke bayi gitu. Tapi sebisa mungkin tidak lah. Mantap. Gitu. Mantap. Itu ya. Kita tuh emang jarang di Sirko denger percakapan kayak gini tuh jarang, karena emang banyak tuh yang nikah tapi baru gitu kan, belum punya baby gitu kan. Jadi belum bisa banyak ngobrol kayak gini nih. Jadi pengennya nanti Awe sama Magdi bisa ngasih insight baru nih ke teman-teman yang kayak mau punya baby atau mau punya keluarga, untuk gimana sih kita tuh ngeset mindset bahwa apakah end goal dari kehidupan kita tuh adalah nikah gitu. Apakah end goal dari kehidupan kita adalah kita punya anak, udah selesai nih, kelar tujuan hidup gitu. Ternyata masih ada gitu kan. Nah, jadi terima kasih, kita enjoy banget nih dengerin obrolannya tadi antara Kak Awe dan Kak Magdi nih. Tapi untuk terakhir kalinya nih, kita kan udah mau masuk sesi closing, kita mau ada face reveal. Tapi sebelum kita face reveal nih, pengen denger dulu sih dari Kak Awe dan Kak Magdi, kira-kira kenal gak sih satu sama lain gitu? Apa mungkin pernah nyapa di kantor? Kenal. Tadi pagi aja masih Slack gue sama dia. Ya betul, makanya mas lagi Iya. lah ini mah ini. Oke, familiar ya jadi satu sama lain. Kira-kira ngenalinnya dari kapan nih? Dari awal atau di tengah-tengah kayak kayaknya kenal dah gitu? Dari awal udah kenal. Dari awal. Awal. Oke, kita mau face reveal nih sekarang. Jadi nanti abis aku hitung 3, 2, 1 gitu, bisa dari Kak Awe sama Kak Magdi bisa buka kameranya ya. Oke deh, kita mulai aja ya. Aku bakal hitung mundur, boleh nanti dibuka kameranya. Oke, udah siap? Deg-degan banget nih. 3, 2, 1. Halo. Halo. Ya, aku mah gelap. Oke, wah akhirnya bertatap muka ya. Apa tadi pagi sempat udah tatap muka juga nih Kak Awe dan Kak Magdi? Terakhir itu beli batagor ya, Van? Tiap hari Rabu. Ya, Rabu kan ya? Iya, tiap hari Rabu juga. pokoknya Kita kan setelah jualannya. suling. Terus gue sampai Batagor. sakit asam urat gara-gara batagor. Iya, sejak itu kan makanya dilarang. Jangan pakai kacangnya. Kayak kecap doang gitu. Oke, memang Iya, batagor Biar- Mbak Awe terbaik ya. Terbaik. Bisa pakai Oke. nasi juga enak makannya. Mungkin kan Kak Awe sama Kak Magdi udah saling kenal nih satu sama lain, tapi mungkin yang lagi dengerin podcast ini belum kenal. Jadi boleh kita perkenalan dulu nih dari mungkin Kak Awe dulu bisa perkenalkan namanya, terus di Sirko sebagai apa dan udah berapa lama sih di Sirko? Oke. Halo, nama aku Anggita Widya. Lalu di Circle itu sebagai responsif user success responsif kalau sekarang. Kalau dulu namanya sih support di Circle Store. Lalu di Circle udah hampir 7 tahun. Bulan Juni nanti 7 tahun. Gitu. Oh. Tua banget ya. Veteran ya? di sini. Senior. Terserah. Oke, makasih banyak Mbak Gita. Boleh selanjutnya perkenalkan dirinya dari Kak Magdi. Oke, halo, nama saya Fandi. Sekarang di Circle itu jadi Head of Engineering untuk Circle Store. Makanya sering ngobrol sama Gita karena ya emang divisinya bareng-bareng kan. Terus di Circle ya udah hampir 3 tahun sih. Agustus ini nanti 3 tahun. I see. Gitu. Oke, udah lama juga ya di Circle ya. Oke deh. Ya lumayan lama.
Mantap. Berarti udah kenal sama Mbak Gita berarti udah lama juga dong berarti? Iya, dari awal di circle udah kenal. Karena kan dulu kan masih duduknya masih ini kan lumayan deket kan. Karena waktu di GOP 6 nggak Ya, sebesar GOP 1 kan. Jadi kalau aku Betul. mau ke meja pasti lewatin mejanya Gita. Belakang-belakang. Oke. Ya. Makanya tuh pas lewat ditawarin, mau batagor nggak? Gitu. Oke, terima kasih banyak perkenalannya. Kita mau ada sesi terakhir lagi nih, dari tadi terakhir dulu ya. Pertanyaan terakhir buat Mbak Gita dan Ko Fandi. Kan tadi udah saling ngobrol nih, udah jadi tahu lebih banyak tentang keluarga dan tentang satu sama lain nih. Kira-kira buat teman-teman yang nantinya bakal jadi podcaster kita di episode-episode selanjutnya ada kesan-pesan nggak, kayak apakah bakal ngerekomendasiin ikut yuk si Afterwork Podcast-nya seru loh, atau mungkin ada kesan-pesan lainnya buat tim kita? Seru-seru aja sih. Jadi kan nggak rutin gitu kan. Tapi jangan tahu apa gitu, jadi biar mereka surprise sendiri. Kayak kita tadi disurprisein. Iyalah. Iya betul. Oke, tadi pas lagi checkpoint nggak ngomong-ngomong kalau mau ke podcast gitu, diem dulu. Jadi nggak pakai suara. Oke deh. Terima kasih banyak buat Mbak Gita dan Ko Fandi atas partisipasinya di Afterwork Podcast kita. Oke deh. Thank you. Ya, terima kasih banyak Kak. Yo. Terima kasih, thank you. Terima kasih banyak.